Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Mirajunisa Zahra, NPM 1950537. Saya akan memberikan informasi mengenai sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola kelas online. Nah, nama aplikasinya yaitu aplikasi TeachMin. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang memiliki banyak keunggulan dibanding dua aplikasi yang sudah saya review sebelumnya, dan aplikasi ini direkomendasikan bagi teman-teman guru karena aplikasi ini adalah aplikasi yang free atau gratis. Selain itu juga bisa digunakan oleh guru maupun oleh siswa. Nah, aplikasi Teaching ini juga bisa dioperasikan di laptop atau di HP. Fitur-fiturnya juga lengkap. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk mendaftar sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai orang tua. Juga akan mencoba membuat kelas. Nah, untuk yang pertama, karena tadi dikatakan bisa dioperasikan di HP atau di laptop, maka cara yang pertama itu kita bisa mendownloadnya apabila aplikasinya ingin di-download. Jadi kita bisa mendownloadnya, kita bisa mencari ke Play Store apabila kita menggunakannya di HP. Kemudian nanti cari Teachmin dan bisa diinstal. Nah, tapi saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara mendaftar aplikasi Teachmin lewat laptop gitu. Dan saya akan mendaftarnya lewat web. Jadi tidak di-download aplikasinya, tapi bisa langsung dicari melalui web di laptop. Oke. Ini adalah tampilan ketika sudah dicari di web. Oke, untuk lebih jelasnya, nah di sini kita bisa langsung masuk ke Google, kemudian kita cari Teachmin. Nah, di sini langsung ada tertera Teachmin, School LMS dan CFP. Nah, kita bisa langsung login atau klik aja ini. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan ditampilkan oleh Teachmin. Nah, apabila kita ingin mendaftar sebagai guru, kita bisa langsung mulai. Oke. Di sini kita bisa menuliskan nama. Ya. Kemudian menuliskan email, dan yang penting adalah menyantumkan nomor handphone. Nah, di sini ada pilihan akan mendaftar sebagai apa. Nah, di sini karena saya akan mendaftar sebagai guru, jadi saya pilih sebagai teacher. Submit. Nah, setelah melakukan pendaftaran seperti tadi, nanti akan muncul seperti ini. Karena tadi sudah memasukkan nomor HP, jadi kita tidak perlu memasukkan nomor HP lagi. Dan ketika kita mengklik send OTP, nanti ke handphone kita akan masuk kode OTP-nya. Kode OTP-nya masuk lewat WhatsApp dan bisa langsung diketikkan. Di submit. Karena sebelumnya saya sudah mendaftar sebagai guru dengan nomor HP yang sama dan email yang sama, jadi ini sudah langsung nyambung ke akun saya yang sebelumnya gitu. Nah, share dia betul. Tapi jika mau berganti akun, bisa langsung create new akun.
Oke, loading. Ini tampilan dashboard sebagai guru. Nah, di sini memang karena saya sudah mendaftar sebelumnya, jadi saya sudah memiliki kelas gitu. Nah, kelasnya matematika kelas 8. Nah, untuk membuat kelas, kita bisa klik di sebelah kiri, create classroom. Nah, kita bisa menuliskan kelas apa yang akan kita buat. Misalkan, matematika kelas 9, subjeknya matematik. Dan di sini kita bisa milih, kita akan menggunakan kelas ini sebagai apa? Apakah untuk coaching kelas, atau untuk sekolah, atau untuk hobi. Nah, saya di sini pilih sebagai sekolah atau institut kelas. Create classroom. Nah, kelasnya sudah selesai, sudah jadi. Nah, dalam kelas ini ada Go Live. Di sini kita bisa klik untuk melanjutkan live. Kemudian di sini ada ID Classroom, di mana ID Classroom ini bisa digunakan untuk mengundang siswa. Oke. Nah, itu untuk cara mendaftar sebagai guru dan cara membuat kelas. Untuk selanjutnya, kita beralih ke bagaimana cara mendaftar sebagai siswa. Karena sudah tentu fitur-fitur yang tersedia untuk guru, siswa, dan orang tua juga pasti berbeda. Fitur-fitur yang disediakannya gitu. Nah, seperti yang sebelumnya, sebagaimana mendaftar sebagai guru, kita mulai dengan get start, terus kita tulis nama. Misalkan, nah, untuk siswa saya menggunakan nama ini, kemudian nama di sekolah, kemudian saya menyantumkan email juga sama seperti mendaftar guru dan menyantumkan nomor telepon. Nah, di sini kita milih kita akan mendapat sebagai apa. Nah, karena saya akan mendapat sebagai siswa, jadi saya milih student. Submit. Ya. Nah, karena saya menggunakan nomor yang sama dengan nomor HP, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana untuk menanggulangi hal seperti ini? Maka kita bisa klik Add New Account. Nah, Add New Account, kita bisa ganti nomornya, nomor handphonenya, karena tadi saya menggunakan nomor HP yang sama. Jadi saya sudah memasukkan nomor yang berbeda. Jadi kemudian kita send OTP. Oke, kita nunggu OTP ini masuk ke handphone. Karena OTP-nya sudah masuk, kita bisa langsung 7, 3, 1. Oke, submit. Nah, sini kita dikasih pilihan lagi nih. Kita akan mendaftar sebagai apa? Nah, kan karena kita mau mendaftar sebagai student, jadi kita pilih student. Continue. Name, kita disuruh memasukkan nama lagi. Karena yang tadi sepertinya uh, ya diulang lagi daftarnya gitu. Karena menggunakan nomor yang sama. Jadi disarankan untuk tidak menggunakan nomor HP yang sama. Oke, kita tinggal masukkan
nama. Oke, setelah itu create akun. Ini adalah tampilan atau dashboard dari Teachmin sebagai siswa. Nanti untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba daftar sebagai parent atau sebagai orang tua. Oke, sama seperti mendaftar sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, untuk sebagai orang tua juga sama. Tapi, nah, untuk mendaftar sebagai orang tua, apabila kita perhatikan pada saat mendaftar tadi sebagai guru dan siswa, nah di tampilan ini, nah saat kita eh, akan memilih sebagai daftar sebagai apa, di sini memang ada pilihannya sebagai parent. Tapi di sini ada tulisan available on Android. Berarti dia hanya bisa sebagai daftar sebagai orang tua di Android, atau dengan kata lain kita bisa mengunduhnya dulu di HP aplikasi Teachmin-nya, kemudian daftar. Oke, seperti itu. Oke, kita pindah dulu ke HP. Ya, oke. Sekarang untuk mendaftar Teachmin, seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa masuk ke Play Store, kemudian mencari Teachmin, karena saya sudah menginstalnya tadi, jadi bisa langsung dibuka. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa. Nah, kita gunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti biasa, kita masukkan nomor yang akan didaftarkan. Ingat, nomornya harus berbeda dengan nomor yang didaftarkan sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, kita masukkan nomor, kemudian seperti biasa, nah kita nunggu OTP-nya. Oke, OTP-nya sudah masuk, 894447. Oke, nah, apabila tadi kan saat di web di sini tidak bisa diklik. Nah, sekarang untuk mendaftar sebagai parent, kita bisa klik sebagai parent. Continue, kita masukkan name. Oke. Create akun. Oh. Oke. Nah, setelah mendaftar sebagai orang tua, kita harus menambahkan nomor anak dari orang tua tersebut gitu. Karena kita tadi sudah menggunakan nomornya, maka kita tinggal masukkan nomor yang sudah terdaftar sebagai siswa gitu. Add child. Oke. Oke, kita masukkan. OTP-nya. Oke. Oke, loading. Nah, setelah tadi sudah memasukkan nomor, kemudian memasukkan OTP-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, betul kan? Tadi siswanya sebagai Herlina Anggreni, maka ini siswanya. Oke, nah ini adalah dashboard atau tampilan orang tua. Untuk fitur-fiturnya nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, untuk pendaftaran guru, siswa, dan orang tua dicukupkan sampai di situ. Untuk fitur dan yang lainnya akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara-caranya.
Nah, di sini kan tadi teman saya sudah membuat kelas, yaitu matematika kelas 10, matematika kelas 8, dan matematika kelas 9. Nah, di sini saya buka untuk matematika kelas 9. Nah, kali ini kita akan membuat jadwal supaya kita bisa melihat kehadiran siswa yang ikut dalam pembelajaran hari ini. Misal, di sini kan ada time, kita klik untuk membuat jadwal. Misal kita jadwalkan hari Selasa dan hari Jumat pada jam misal 9.30 ya. 9.30 sampai jam 11.30. Nah, untuk hari Jumat misal pagi jam 7.30 sampai jam 9.30. Nah, lalu kita update classroom. Nah, maka di sini udah otomatis terjadwal bahwa matematika kelas 9 itu untuk hari Selasa dan hari Jumat. Kalau kita ingin melihat kehadiran siswa, maka kita klik kehadiran, lalu kita lihat pada hari Selasa dan hari Jumat. Karena jadwalnya kan hari Selasa dan hari Jumat, maka nanti di sini siswa yang hadir itu akan tercatat. Lanjut, misal kita akan memulai pembelajaran. Kita akan melakukan live pada pembelajaran hari Selasa. Jadi kita klik ini. Nah, kita akan melakukan video pembelajaran. Kita klik. Nah, ini sudah mulai. Kalau ada siswa-siswa yang ikut, maka di sini akan tercatat berapa siswa yang mengikuti pembelajaran. Lanjut, di sini ada papan digital. Kita klik ini, lalu kita klik. Nah, di sini ada papan, maka di sini kita bisa coret-coret atau menulis materi di sini. Misal kita akan membuat soal. Kita buat soal misal 2 ditambah 2 sama dengan misal kita bikin 3 jawaban. Yang pertama itu 1, yang kedua 4, yang ketiga 6. Nah, kita misalkan bahwa angka 1 itu yang A, angka 4 itu yang B, dan angka 6 itu yang C. Nah, di sini selain ada papan digital juga, kita bisa membuat polling. Jadi, bisa membuat polling jawaban kepada siswa. Misal, kita klik ini, lalu misal kita lakukan waktunya durasi 30 detik. Nah, ini kan tadi jawaban yang benar itu 4, berarti kan yang B. Terus nanti di siswa akan muncul pilihan polling, misal milih A, B, atau C. Ya, sudah. Kita stop, kembali. End class for all. Nah, untuk rekaman yang tadi kita sudah lakukan, itu akan otomatis tersimpan di perekam. Di sini. Nah, di sini akan ada rekaman yang tadi sudah kita lakukan, pembelajaran yang sudah kita lakukan, tapi tidak langsung ada, jadi kita harus menunggu 24 jam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winda Sera Krisna Sitanggang, NPM 1950549. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tes, membuat pertanyaan, dan juga mempublikasikan tes tersebut. Di sini saya sudah berada di kelas, yaitu matematika kelas 10. Setelah itu kita klik tes, kita klik buat tes,
Di sini ada pilihan menulis tes atau upload tes. Saya pilih untuk menulis tes. Tesnya saya akan ambil dari internet saja. Untuk pilihannya kita tulis. Jika pilihannya kurang, kita bisa tambahkan untuk menambah pilihan. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar. Setelah itu kita tulis poin untuk soal tersebut, lalu kita save. Selanjutnya untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik add more question in this topic. Kita pilih tulis. Kita ambil lagi dari internet. Masih sama, jika kurang pilihannya kita tambah add option. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar, yaitu C. Kita tulis poin untuk soal tersebut, lalu kita save question. Setelah itu, saya yang akan membuat 2 soal, tetapi jika ingin menambah soal bisa klik add more question in this topic. Setelah itu kita klik preview text. Setelah itu kita klik process. Kita tentukan pada pukul berapa tes ini akan dimulai. Saya akan pilih pukul 9 dengan waktu 60 menit. Kita akan tulis instruksinya. Setelah itu kita publish. Ini kita ganti tanggal 6. Kita publish. Setelah itu kita akan masuk ke akun siswa karena di sini sudah tertera durasinya, waktu memulai dan waktu selesainya ujian. Itu kita copy dulu link kelasnya. Kita salin, terus kita ke akun siswanya. Setelah kita masuk ke akun siswa, kita klik mendaftar di ruang guru, kita tulis ID-nya, setelah itu kita klik mendaftar. Kita approve dulu, kita kembali lagi ke akun guru. Kita klik mendaftar. Setelah itu kita kembali lagi ke akun siswa. Itu kita kembali ke akun siswa. Setelah kembali ke akun siswa, kita akan melihat tes tersebut, tes yang tadi kita buat. Oke, di sini sudah ada tesnya, waktunya 60 menit, akan dimulai pada
pada tanggal 6 jam 9. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lena Hoptria. Di sini NPM 1950534. Setelah teman-teman sekalian mengikuti tutor dari yang pertama, tibalah saatnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengupload materi ataupun bentuk file lainnya berupa PDF, link, ataupun dari YouTube, dan kegunaan dari fitur-fitur lainnya yang mungkin belum teman-teman ketahui. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengupload sebuah materi. Di layar ini teman-teman bisa melihat ada namanya, nama tulisan fiturnya adalah bahan studi. Teman-teman bisa ngeklik tulisan ini. Kemudian setelah muncul dan masuk ke room bahan studi, teman-teman akan melihat di sini terdapat ada 4 fitur, yaitu ada unggah file, buat folder, tambahkan video YouTube, unggah video. Di sini karena belum ada foldernya, biar tersusun rapi, mungkin saya membuat folder terlebih dahulu. Misalkan di sini pertemuan pertama, yaitu materi vektor. Nah, otomatis foldernya langsung berubah nama, yaitu pertemuan 1 materi vektor. Di materi vektor ini saya akan ingin membuat sebuah materi, mengupload sebuah materi, dan tentunya teman-teman bisa ngeklik unggah file, lalu klik telusuri. Kemudian teman-teman sekalian bisa ngeklik mau file mana yang akan diupload ke Teachmin-nya. Di sini saya akan mengupload bahan ajar. Bahan ajarnya akan loading seperti ini dan muncul bahan ajar yang akan teman-teman sampaikan ke muridnya. Namun terlebih dahulu, teman-teman tuliskan judul apa yang akan teman-teman sampaikan ke siswa-siswanya. Di sini saya membuat judul bahan ajar materi vektor. Kemudian boleh dituliskan deskripsinya, misalkan bacalah materi berikut ini. Deskripsi di sini menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Apabila teman-teman memiliki beberapa kelas, boleh langsung sekalian di-share ke kelas di kelas masing-masing, atau kalau kelasnya cuma 1, tidak usah diklik. Kemudian klik simpan. Namun, kalau teman-teman langsung filenya itu ada beberapa, boleh diklik file lagi di sini. Namun kalau di sini saya cuma mengupload file bahan ajar aja, jadi saya langsung klik simpan. Tunggu sampai loading 100%. Nah, maka file PDF yang tadi kita upload sudah ada di folder pertemuan 1 materi vektor. Kemudian saya juga ingin mengunggah sebuah link YouTube. Pertama-tama kita pergi ke layar link YouTube dulu. Di sini kita tulis vektor. Contohnya kita tulis di sini. Kita mau ngambil yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video ini kita akan belajar. Setelah kita mengcopy linknya, kita akan copy linknya ke Teachmin tadi. Kita tulis linknya di sini. Kita tulis judulnya tadi konsep vektor. Konsep vektor. Kemudian deskripsinya, mungkin teman-teman bisa tulis deskripsinya sesuai kebutuhan. Mungkin di sini saya akan menulis, bukalah
link berikut dan pelajari. Klik simpan. Maka otomatis link YouTube tadi akan ada di sini dan siswa-siswanya nanti otomatis mengklik link YouTube yang sudah tampil di dashboard atau di pertemuan 1, siswanya akan otomatis bisa mengklik dan menuju ke link YouTube. Apabila teman-teman mau ngupload sebuah video, boleh mengunggah videonya langsung yang sudah teman-teman download sebelumnya. Misalkan saya mengunggah videonya. Sama seperti hal mengupload bahan ajar, kita juga menulis judulnya. Di sini mungkin tulisannya materi vektor. Deskripsinya menyesuaikan. Di sini saya menulis amatilah, besar ya, amatilah video. Kemudian teman-teman langsung bisa mengklik simpan. Tunggu sampai unggahannya 100%. Setelah videonya sudah terunggah, otomatis akan muncul di pertemuan 1. Setelah kita mengupload materi atau bahan ajar yang akan kita kirim ke siswanya, maka otomatis materi yang sudah kita upload tadi akan tersimpan di folder pertama, yaitu nama foldernya itu pertemuan 1 vektor. Kemudian kita akan membuat sebuah papan pengumuman, di mana papan pengumuman ini ada di fitur sebelah sini. Kita bisa mengklik papan pengumuman. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik yang warna biru ini, kita klik. Maka otomatis kita akan beralih ke layar ini. Maka teman-teman bisa mengklik atau menulis deskripsinya akan mengumumkan apa. Misalkan kepada seluruh siswa, besok pembelajaran akan dilaksanakan secara daring. Mungkin kita bisa mengklik menulis deskripsinya seperti ini, namun ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau ibu guru sekalian. Kita klik buat. Namun kalau pengumumannya itu ada bentuk file, boleh diklik filenya. Namun di sini saya hanya mengklik deskripsinya, menulis deskripsinya saja. Terus klik tombol buat. Maka otomatis pengumuman tadi atau informasi tadi akan muncul di dashboard Teachmin-nya. Di sini yang melihatnya belum ada, siswanya belum melihat. Kemudian setelah itu kita juga bisa membuat PR atau pekerjaan rumah untuk siswa-siswinya. Kita mengklik fitur pekerjaan rumah. Sama seperti fitur bahan tadi, kita akan mengklik warna biru ini. Kemudian kita memilih akan mengupload tugas seperti apa. Kita klik tambahkan lembar pertanyaan. Di sini saya tulis buat filenya LKPD. Klik open. Maka tampilannya akan muncul. LKPD-nya akan muncul, kemudian klik lanjutkan. Kita tulis topiknya itu tugas 1. Materi vektor. Kita buat deskripsinya. Kerjakanlah LKPD
di bawah ini dengan benar. Misal deskripsinya seperti ini, kemudian kita buat deadline-nya, mau sampai kapan. Misalkan kita mau buat deadline-nya itu tanggal 9, tanggal 9. Tanggal 9 Desember, otomatis di sini akan muncul. Kita membuat jamnya itu jam 8. Kemudian kita buat nilai maksimalnya 100. Terus klik buat pekerjaan rumah. Kita tunggu loading. Maka tugas yang tadi akan muncul di dashboard-nya juga. Kita bisa melihat belum ada yang menyerahkan karena siswa-siswanya belum melihat tugasnya. Kemudian kita lihat tugas yang tadi kita buat. Misalkan kalau melihat mengedit, boleh diedit kayak yang ini. Apabila Bapak Ibu Guru mau ngedit atau mau ngubah deadline-nya. Oke, kita lanjutkan ke obrolan. Di sini Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian bisa membuat obrolan apabila obrolan di sini, fitur ini bisa mengajak Bapak Ibu Guru untuk berdiskusi langsung bersama siswa-siswinya apabila siswa-siswinya mempunyai materi yang belum dipahamin. Maka siswa-siswi tersebut bisa menanyakan langsung melalui chat atau obrolan yang ada di TeachMe ini. Misalkan di sini kita ingin menanyakan atau membuat informasi melalui obrolan, misalkan apabila ada hal yang kurang kita bisa membuat informasi seperti ini, chat seperti ini di room-nya. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, diskusikan di room ini. Nah, kita boleh kirim atau send ke room-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti siswa-siswinya juga akan bisa ngerespon obrolan atau chat yang Bapak Ibu Guru kirim ke siswanya. Baik, setelah saya tadi sudah menjelaskan bagaimana cara mengupload file atau dokumen, video, dan lain sebagainya, di mana tadi itu filenya sudah saya upload di bahan study, kemudian saya juga sudah mengupload tugas, yaitu berupa LKPD di fitur pekerjaan rumah, sudah membuat papan pengumuman, dan sudah membuat obrolan di room chat. Dan teman-teman sekalian juga tadi sudah melihat tayangan dari cara membuat tes dan mengundang peserta didik. Kemudian dari hasil yang sudah saya upload tadi, saya ingin melihat ke akun siswanya. Apakah sudah muncul di akun siswanya atau belum? Mari kita lihat bersama-sama. Misalkan kita login di salah satu akun siswa. Di mana kelasnya itu kelas 10 IPA 1 tadi, kita langsung melihat ke bahan studi tadi. Maka sudah muncul ya, sudah muncul di akun siswanya tentang materi yang sudah saya upload tadi di akun guru. Di mana sudah ada video, link YouTube, bahan ajar bentuk PDF, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan ngelihat lagi PR yang sudah saya upload di fitur pekerjaan rumah. Sudah ada fiturnya sudah berjalan dengan baik, di mana tugas yang sudah saya upload tadi sudah muncul di akun siswanya, beserta deadline dan sebagainya sudah muncul di sini, dan bisa teman-teman sekalian lihat. Kemudian papan pengumuman tadi, informasi yang saya sudah umumkan, kita klik fiturnya dan sudah muncul juga.
Dan untuk obrolannya tadi, nah obrolannya tadi juga sudah muncul ya, apabila siswanya boleh menjawab dengan baik, Bu. Nah, otomatis ini akan bisa tempat berdiskusi antara guru dan siswa. Baiklah teman-teman, setelah tadi saya dan rekan-rekan saya sudah menjelaskan tentang mulai dari cara mendaftarkan akun, membuat akun guru dan siswa beserta orang tua, memasukkan siswa, membuat cara merekam atau video rekamannya, kemudian mengupload bahan studi, tes, pekerjaan rumah, papan informasi atau papan pengumuman. Di sini teman-teman sekalian, saya dan rekan-rekan saya bisa merekomendasikan bahwa aplikasi atau platform TeachMe ini sangat membantu kita sebagai guru atau pengajar yang ingin melakukan pembelajaran jarak jauh. Mungkin sekian pemaparan kami dan rekan-rekan saya sekalian tentang aplikasi platform TeachMe ini. Semoga apapun yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.